Situ di meja. Baik, selamat siang para peserta UMKM, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Terima kasih telah bergabung pada Zoom kita pada siang hari ini untuk mendengarkan pelatihan online mengenai optimalisasi media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Oke, mungkin sebelum kita memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Catherine Limar, yang akan menjadi moderator pada sesi kita pada kali ini. Materi yang akan kita dengarkan pada hari ini berjudul Optimalisasi Media Sosial untuk Meningkatkan Brand Awareness dengan pemateri kita, Muhammad Yaksan. Mungkin sebelum kita mulai masuk ke materinya,
Dipersilakan teman-teman UMKM, teman-teman sekalian untuk memfollow Instagram dan akun YouTube dan TikTok yang saya lampirkan di kolom chat. Mungkin langsung saja kita memulai sesi kita pada siang hari ini dan saya serahkan kembali ke Muhammad Yaksani. Baik, cek 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 satu dua. Apakah suara saya kedengaran jelas? Ya, Ya, Mas. baik. Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Catherine Limer selaku moderator yang memandu acara pelatihan kita pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Rumah BUMN dari Makassar yang telah mempercayakan kepada saya untuk membawakan materi terkait optimalisasi media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Baik, sebelum memasuki materi, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, perkenalkan saya Muhammad Yaksan selaku salah satu internship di RB di Rumah BUMN BRI Makassar di divisi sosial media spesialis. Dan ini menyangkut juga dengan materi yang akan saya bawakan. Boleh di next slide. Boleh di next slide mungkin. Baik sambil ya, oke, terima kasih. Ya, jadi di sini ada dua poin utama. Yang pertama tentu kita akan bahas brand awareness dulu. Bapak Ibu dan teman-teman sekalian mungkin sudah tahu media sosial ya. Jadi kita bahas lebih dalam terkait brand awareness. Mungkin secara arti brand awareness ya kesadaran merek, tapi secara pengertian. Jadi brand awareness itu merupakan sejauh mana konsumen atau calon konsumen mengenali dan mengingat merek kita. Jadi merek yang kita miliki itu brand awareness-nya yang kuat justru akan lebih mudah untuk dikenali oleh calon konsumen ataupun konsumen. Jadi ketika konsumen misalnya butuh terhadap sesuatu atau butuh layanan, jadi pasti mereka akan mengingat merek kita. Dan tingkat brand awareness yang juga dapat bervariasi, jadi mulai dari kesadaran yang dasar hingga terikat keterikatan emosional yang lebih mendalam. Kemudian poin kedua, mengapa brand awareness itu penting? Jadi tentu ada beberapa aspek atau hal-hal mengapa brand awareness menjadi penting. Jadi brand awareness itu merupakan langkah pertama untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Merek tadi yang saya jelaskan bahwa semakin dikenalnya merek maka lebih cenderung untuk mendapatkan perhatian, mendapatkan loyalitas konsumen dan meningkatkan penjualan tentunya. Jadi ada 3 poin di sini mengapa brand awareness penting. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan kredibilitas. Jadi kredibilitas itu yang menyangkut kepercayaan. Merek yang lebih dikenal cenderung pasti akan lebih dipercaya oleh konsumen. Misalnya saja kita bisa bilang ya Aqua dan mineral. Tentu orang yang kenal dengan Aqua ya pasti mereka bakal percaya bahwa Aqua ini memang betul-betul air murni. Jadi ya karena mereknya sudah kuat, brand awareness-nya sudah kuat. Kemudian yang kedua, pentingnya brand awareness yaitu untuk meningkatkan penjualan. Jadi ketika konsumen mengingat merek kita, misalnya tadi Aqua, maka mereka pasti cenderung ya akan beli Aqua terus ataupun Leminar terus. Dan kemudian yang poin ketiga terakhir yaitu untuk meningkatkan loyalitas. Jadi semakin konsumen itu loyal pada merek, maka ya mereka akan kenal dan terus percaya. Jadi ketiga hal ini tentu saja saling berkaitan, yaitu meningkatkan kredibilitas, penjualan dan loyalitas. Kemudian boleh di next. Ya, jadi di sini ada tahapan brand awareness. Jadi tahapan-tahapan ini tentu dimulai dari kesadaran, pengenalan merek, pengingat merek, kemudian preferensi merek, loyalitas merek, keterikatan emosional hingga pada advokasi merek. Nah, tentu bagaimana sih tahapan-tahapan ini? Yang pertama tentu kita akan bahas terkait kesadaran dasar. Jadi ini merupakan hal dasar yang terjadi pada brand awareness. Jadi pada tahap ini konsumen hanya tahu tentang keberadaan merek tersebut, tetapi konsumen tidak mengetahui pengetahuan atau apapun itu secara mendalam terkait merek tersebut. Mereka hanya tahu misalnya ya kalau kita bilang ya kayak misalnya Coca-Cola.
orang tahu ya Coca-Cola ya minuman ringan, tapi mereka tidak tahu Coca-Cola itu manfaatnya apa, rasanya bagaimana, apa saja varian yang dikeluarkan dan sebagainya. Jadi seperti itu untuk contoh kesadaran dasar. Jadi orang itu cuma tahu saja tapi tidak mengenal dengan baik merek tersebut. Kemudian yang kedua, pengenalan merek. Jadi tahap kedua ini merupakan tahap di mana orang sudah sadar dan sudah kenal. Artinya dia sudah tadi sudah yang tahap pertama kesadaran dan sudah kenal. Di mana konsumen mulai mengenali merek ketika dia hanya melihat logo, dia sudah tahu, oh ini logo misalnya Starbucks yang warna hijau dan gambar kayak apa ya, kayak dewa laut gitu. Jadi mereka tuh kayak sudah, oh ini logonya Starbucks, walaupun tidak ada tulisan Starbucks tapi hanya melalui logo kita sudah mengenal bahwa ini merupakan logo Starbucks, ini merupakan logo KFC dan sebagainya. Jadi konsumen itu menonjol di benak mereka, di pikiran mereka, walaupun di sini belum ada keterikatan emosional ataupun pengalaman dalam. Contohnya mungkin contoh lain adalah mungkin Yota ya. Kita kalau lihat minuman warna hijau atau sebagainya pasti kita akan teringat ya Yota mungkin ya seperti di Makassar. Karena orang-orang sudah mulai mengenal Yota maupun mungkin orang-orang yang belum pernah membeli tapi melihat logo Yota pasti mereka sudah akan tahu bilang, oh iya ini adalah produk Yota. Jadi seperti itu untuk pengenalan merek. Kemudian yang ketiga, ada namanya brand recall atau pengingat merek. Jadi pada tahap ini konsumen tidak hanya mengenali, tapi juga dapat mengingat kembali merek. Nah, misalnya ada calon konsumen atau konsumen nih yang butuh terhadap sesuatu, misalnya mereka lapar, mereka ingin makanan cepat saji. Pasti mereka mengingat makanan junk food atau cepat saji itu ya kalau bukan KFC ya McD. Jadi orang itu langsung ingat gitu merek yang ada di benak mereka. Jadi merek ini sudah ada tertanam di benak mereka. Jadi ketika mereka butuh, mereka pasti ya langsung mengingat ya KFC merupakan yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Jadi seperti itu mengingat merek ketika orang sudah mulai merasa lapar dan ingin makan junk food misalnya, ya pasti orang akan ingat ya KFC atau paling tidak McD lah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu preferensi merek. Jadi di tahap ini, tahap lanjutannya itu di mana konsumen sudah memiliki preferensi yang lebih kuat terhadap merek tersebut dibanding pesaing lainnya. Jadi mereka konsumen ini tidak hanya mengingat merek tersebut, tapi mereka juga cenderung memilihnya dibanding merek lain dalam kategori yang sama. Ya misalnya tadi kayak KFC atau McD. Misalnya orang konsumen ya, misalnya KFC. Misalnya kalau KFC kan misalnya kita konsumen itu biasanya punya preferensi kayak misalnya rasa KFC itu ya kayak lebih terasa rempahnya atau mungkin McD dia lebih crispy gitu. Jadi masing-masing adalah preferensi yang kuat dari konsumen. Itu yang kemudian menjadi preferensi merek dari masing-masing konsumen. Selanjutnya yaitu pada tahap loyalitas merek. Jadi di loyalitas merek ini ya dari namanya saja loyalitas ya. Jadi para konsumen ini sudah terikat dengan merek tersebut. Artinya mereka sudah loyal gitu. Mereka sudah merasa bahwa merek itu benar-benar memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang lebih baik dibanding dengan merek pesaing. Jadi konsumen yang loyal terhadap merek tersebut akan terus memilih produk dari merek tersebut dan bahkan bisa jadi dia akan terus membela produk tersebut dibanding merek lain. Jadi mereka ya misal tadi dengan contoh yang sama yaitu KFC dan McD. Misalnya tadi orang ini yang memang sudah loyal dengan KFC ya pasti akan memilih KFC terus. Jadi dia tidak akan sama sekali terganggu dengan merek lain karena itu tadi loyalitas yang sudah muncul di dalam diri konsumen. Kemudian selanjutnya ada keterikatan emosional atau emotional connection. Jadi pada tahap ini konsumen tadi itu tidak hanya loyal saja, tidak hanya membeli produk atau layanan, tapi mereka juga merasakan ada koneksi emosional begitu. Jadi mereka itu merasa bahwa emosional mereka itu sudah terhubung dengan merek tersebut. Jadi mereka punya arti lebih bagi merek-merek yang mereka terikat di dalam tersebut. Jadi merek ini sudah mencerminkan nilai-nilai atau aspirasi pribadi konsumen misalnya. Jadi loyalitas dan keterikatan emosional ini kemudian yang bisa menjadi tahan lama ketika suatu merek brand awareness-nya sudah pada tahap ini. Misalnya contohnya adalah Indomie. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sekalian sudah tahu ya Indomie itu mereka punya kampanye namanya Indomie Sahabat Sejatiku. Jadi ketika orang
eh, mengingat Indomie ya pas mengingat misalnya lapar pasti mereka akan ingatnya Indomie karena mereka merasa keterikatan emosionalnya di situ. Banyak orang yang merasa bahwa Indomie tidak hanya mengenyangkan tetapi juga membawa kenangan akan keluarga teman atau mungkin mahasiswa ya biasanya kalau di kelas merasa makan Indomie itu tidak hanya mengenyangkan tapi merasa membawa kebahagiaan tersendiri begitu. Jadi ada keterikatan emosional muncul dengan ketika kita memakai merek tersebut. Ini seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu tahap advokasi merek. Jadi tahap ini merupakan tahap paling penting. Mengapa? Karena orang-orang di sini sudah mulai menjadi advokat atau orang-orang yang secara aktif mempromosikan merek kepada orang lain. Jadi advokat itu maksudnya advokasi merek itu yaitu konsumen tidak hanya loyal dan memiliki keterikatan emosional tadi, tetapi mereka juga menjadi orang yang secara aktif mempromosikan merek kepada orang lain. Misalnya contohnya kayak tadi kayak misalnya Indomie ya, karena kita sudah sampai ke tahap advokasi ini, jadi orang itu kayak sudah dibanding dengan merek lain misalnya kayak Sarimi, orang pasti akan orang yang paling suka dengan Indomie pasti akan selalu merekomendasikan Indomie kepada temannya. Jadi dibanding harus memilih sari misalnya saya misalnya ngapain beli Sarimi kan Indomie lebih enak. Jadi ya orang pasti secara aktif walaupun tidak dibayar ya, walaupun tidak dijadikan ambasador dan sebagainya. Jadi mereka tuh yang benar-benar jadi advokat yang mempromosikan merek secara aktif. Contoh lainnya ya kayak sari roti. Banyak orang yang membagikan cerita bagaimana mereka dengan sari roti itu menjadi bagian dari kehidupan mereka. Ketika pagi hari makan roti kan pasti setiap merek roti yang paling diingat itu adalah sari roti dan itu banyak dipromosikan oleh orang-orang jadi kayak semisal word of mouth lah begitu. Jadi itu merupakan tahapan-tahapan dari brand awareness mulai dari kesadaran merek, kemudian orang mengenal merek, kemudian sudah mengingat merek, kemudian ada menjadi preferensi merek, kemudian sudah menjadi loyal dan terikat emosionalnya, dan terakhir sudah menjadi advokat merek. Jadi tahapan-tahapan ini merupakan tahapan yang penting untuk kita ketahui seberapa jauh merek kita sudah sampai pada tahap brand awareness tersebut untuk bagaimana kita evaluasi ke depannya. Mungkin boleh di next slide lagi. Ya, baik. Kita selanjutnya masuk ke ranah media sosial. Jadi tadi kita sudah membahas terkait brand awareness. Dan tentu untuk mengoptimalkan atau meningkatkan brand awareness, tentu kita yang namanya ya pasti menggunakan media sosial karena media sosial ini merupakan salah satu wadah yang paling relevan saat ini untuk kita gunakan untuk meningkatkan brand awareness. Jadi ada beberapa pemilihan platform media sosial yang beberapa ini merupakan rekomendasi saya dimulai dari Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan LinkedIn. Jadi mulai dari Instagram, mengapa harus memilih Instagram? Jadi ada 3 alasan untuk masing-masing media sosial. Jadi Instagram, kenapa pilih Instagram? Ya, karena kemampuan untuk menjangkau audiensnya aktif, kemudian fitur visual yang kuat untuk menarik perhatian, dan pilihan iklan yang fleksibel. Jadi ada beberapa pilihan ketika kita ingin membuat konten Instagram, ya bisa jadi stories, feed, dan reels. Apalagi kan sekarang itu sudah hype-hype-nya orang pakai reels ya, jadi atau video pendek. Kemudian selanjutnya ada Facebook. Jadi mengapa memilih Facebook? Ya karena alasannya juga karena audiens yang sangat luas juga dan mencakup berbagai demografi, entah itu mungkin usia mulai dari Gen Z sampai generasi X, Z, Y dan sebagainya mungkin sudah ada di Facebook. Jadi semua usia di Facebook itu bisa dibilang dibanding dengan Instagram itu Facebook lebih luas usianya. Jadi mulai dari yang muda sampai tua mungkin masih menggunakan Facebook dibanding Instagram ya. Kalau Instagram mungkin paling cuman anak-anak muda dan generasi-generasi milenial yang menggunakannya. Mungkin orang tua tidak pakai Instagram gitu. Jadi kemudian Facebook juga memiliki fitur iklan yang sangat terperinci dan dapat menargetkan audiens yang spesifik. Kemudian Facebook juga ada pilihan iklan berbayar berdasarkan pilihan waktu iklan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman, jadi di Facebook itu juga punya pilihan kalau misalnya mau mengiklankan atau mempromosikan produknya sehingga untuk meningkatkan brand awareness ya bisa memilih iklan tapi ini opsinya berbayar sesuai dengan waktunya. Kemudian pilihan media sosial ketiga yaitu TikTok. Jadi mengapa
memilih TikTok, tentu mungkin hampir sama dengan Instagram ya, karena Instagram juga punya Reels video pendek. Jadi TikTok itu punya format video pendek yang memungkinkan kreativitas tinggi. Jadi TikTok mungkin tempatnya ya tempat yang memang untuk hal tren semua ada di TikTok. Bahkan TikTok merupakan tempat yang lebih awal kita dapat hal-hal tren dibanding media sosial lainnya. Audiensnya juga yang sangat terlibat dan sering terhubung dengan tren viral. Jadi hal-hal yang viral pertama pasti ada di TikTok dulu dibanding di sosmed lain. Kemudian potensi untuk menjangkau audiens yang lebih mudah secara massal. Dan juga ternyata TikTok ini lebih mudah untuk kita gunakan untuk menjangkau tren viral tersebut dibanding sosmed lain. Jadi kalau misalnya mau kejar untuk hal-hal viral, cobalah untuk memakai TikTok, membuat video-video pendek yang kreatif dan sebagainya. Kemudian selanjutnya ada WhatsApp. Mungkin ini merupakan hal yang sudah jadi umum ya dan sudah digunakan oleh semua orang. Jadi WhatsApp ya platform komunikasi langsung yang sangat pribadi dan efisien. Dapat digunakan untuk customer support dan interaksi lebih dekat. Kemudian potensi untuk menawarkan layanan pelanggan yang lebih responsif. Apalagi kita kenal juga kan sekarang ada namanya WhatsApp Business. Jadi itu bisa gunakan untuk para pelaku bisnis atau pelaku UMKM untuk memisahkan antara WhatsApp pribadi dan WhatsApp bisnis. Jadi untuk bisa mengontrol secara lebih baik lagi filtrasi untuk siapa sih yang harus kita interaksi dengan konsumen dan sebagainya. Kemudian terakhir yaitu LinkedIn. Jadi LinkedIn ini merupakan opsi 50-50 lah ya, setengah-setengah. Mungkin ini kenapa setengah-setengah karena fokusnya itu pada audiens yang profesional dan B2B. Ini lebih kepada mungkin antara pelaku bisnis ya. Kalau mau jalin mitra dan sebagainya. Kemudian konten berbasis artikel yang dapat meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan juga potensi untuk membangun hubungan jangka panjang dengan para profesional atau mitra bisnis lainnya. Jadi ini beberapa pilihan platform media sosial. Ada juga beberapa yang tidak saya sebutkan, kayak semisal ya ada namanya Pinterest, kemudian YouTube dan sebagainya. Itu mungkin bisa jadi opsi juga. Tapi ini merupakan opsi utama yang kami rekomendasikan mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, dan LinkedIn. Bisa disesuaikan atau bisa juga diterapkan melalui pengaplikasian konten mirroring. Jadi begitu mengupload di Instagram, langsung upload juga di Facebook, upload juga di TikTok. Mungkin seperti itu. Boleh di next lagi? Oke, baik. Selanjutnya membangun brand identity yang konsisten atau identitas merek yang konsisten. Jadi di sini sini sudah ada satu akun ya yang yang kita akan analisis bagaimana membangun identitas merek yang kuat utamanya di media sosial. Jadi pertama-tama tentu kita harus menyesuaikan nama brand ya. Mengapa? Karena ada namanya mesin pencarian ya di beberapa media sosial. Tentu ketika kita ingin mencari sebuah akun, pasti kita akan cari yang relevan lah. Misalnya kayak misalnya mau cari dessert, pasti kita ketik dessert maka akan muncul semua nama di dessert. Maka kita harus gunakan nama brand yang sesuai dengan produk kita. Misalnya kita jual buahan lah, ya tulis nama brand yang berkaitan dengan buah. Jadi bisa muncul lebih atas nama brand kita di mesin pencarian ketika orang mencari. Jadi orang lebih mudah untuk mendapatkan nama kita. Karena kalau memakai nama brand yang tidak ada berkaitannya dengan produk kita, tentu itu akan lebih sulit ditemukan. Kemudian yang kedua yaitu informasi dasar. Jadi ada beberapa informasi dasar yang harus kita letakkan di bagian bio atau biografi di media sosial. Jadi contohnya kayak ini ya, saya ambil dari SS Dessert, yaitu jadi SS Dessert ini punya tagline yaitu First Mentai Cake in Makassar. Dia juga menyertakan menerima pesan di hari H, kemudian ada penjelasan dia tutup di hari Minggu, kemudian dia punya pesanan online lewat GrabFood, ShopeeFood, dan jam bukanya mereka itu mulai dari jam 10 sampai jam setengah 5. Kemudian mereka tekankan cake ready every weekday. Jadi mereka tuh kuenya siap ya tiap hari kerja begitu. Jadi ada informasi dasar dan juga menyampaikan call to action-nya. Jadi call to action-nya tuh ya ada di situ klik link. Jadi mereka ada CTA-nya untuk bagaimana mengajak yang membuka profilnya SS Deezer itu, maka ketika mereka ingin memesan ya cukup klik link tree yang ada di
di bio-nya. Jadi informasi-informasi dasar ini merupakan informasi yang penting untuk bagaimana kita meningkatkan brand awareness juga. Kemudian yang ketiga yaitu ada namanya Linktree. Ya, jadi Linktree ini sebenarnya merupakan salah satu tools ya atau tempat untuk bagaimana agar lebih mudah berbagai kontak-kontak yang bisa kita sediakan. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian bisa gunakan Linktree ini untuk memudahkan misalnya mau dikontak lewat WhatsApp atau dicari produknya di Shopee Food, cukup gunakan Linktree tanpa harus lagi memberikan informasi lewat konten yang biasanya rumit kita kayak misalnya kita harus copy lagi kayak ini kayak itu. Tapi dengan Linktree kita cuma klik link maka akan muncul di situ langsung kontak WhatsApp, Shopee Food, Grab Food, kemudian akun TikTok, lokasi. Jadi begitu satu kali klik, dua kali klik sudah muncul Shopee, sudah muncul Grab, sudah muncul akun TikTok, terus langsung connect ke kontak WhatsApp. Kemudian yang keempat yaitu membagikan konten dengan kategori informasi. Jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa lihat pada di konten-konten highlight story-nya. Jadi di situ ada review 16, review 15, race ball, kemudian ada offline gift box. Jadi beberapa konten-konten yang telah dibuat oleh SS Dessert yang mereka highlight atau berikan kilasan balik di bagian profile kemudian selanjutnya untuk membangun brand adit yang konsisten tentu ada juga namanya yaitu logo dan warna merek. Jadi logo dan warna merek yang kita pakai atau terapkan itu harus konsisten. Seperti halnya ini SS Dessert. Jadi mereka pakai warna putih putih apa ya coklat ya. Jadi mereka tuh konsisten dari desain post awal sampai akhir mereka pakai warna tersebut untuk menjaga konsistensi dan bagaimana orang-orang itu bisa mudah mengenal merek kita hanya dengan melihat warna tersebut. Kemudian ada namanya juga tone of voice yang sesuai dengan audiens, mau itu tone of voice yang formal, ramah maupun humoris. Kemudian ada juga desain visual yang menarik dan sesuai dengan citra merek. Jadi desain visual itu seperti yang tertampil di post ini ya. Mungkin ada kelihatan di bagian postingan dari SS Dessert bagaimana desain visual yang mereka tampilkan. Kemudian terakhir itu pesan yang jelas mengenai apa yang ditawarkan oleh UMKM tadi. Ya tadi ya dari informasi dasarnya seperti apa, kemudian apa saja produk-produk yang mereka sediakan dari mulai dari konten kategori yang mereka taruh di highlight sampai di postingan-postingannya. Mungkin boleh di next lagi. Ya, jadi selanjutnya yaitu membuat konten yang berkualitas. Tentu di sini ada 4 hal ya. Bagaimana jenis-jenis konten yang bisa kita buat yang berkualitas. Jadi konten yang menarik tentu menjadi kunci utama untuk meningkatkan brand awareness. Jadi jenis konten ini dapat digunakan untuk meningkatkan visibilitas atau jangkauan kita ke calon konsumen bagi UMKM maupun usahanya seperti misalnya foto dan video produk. Jadi ini supaya foto dan video produk yang menarik dan berkualitas tinggi. Jadi orang-orang ketika begitu melihat produk kita pasti mereka ya mau mencoba. Jadi mereka tuh penasaran karena karena namanya produknya di foto itu bagus, pasti mereka akan semakin penasaran dan semakin ingin mencobanya. Jadi foto dan video produk ini menjadi salah satu pilihan konten yang bisa Bapak Ibu dan teman-teman buat untuk menghasilkan konten yang berkualitas untuk meningkatkan brand awareness. Kemudian yang kedua yaitu konten edukatif. Edukatif itu misalnya tips, tutorial atau cara penggunaan produk dari yang Bapak Ibu tawarkan. Misalnya tutorial buat kue ini atau tutorial atau tips bagaimana menggunakan alat masak dan sebagainya. Jadi konten-konten edukatif ini bisa juga meningkatkan kredibilitas atau kepercayaan kita bahwa calon konsumen itu benar-benar paham bahwa eh,
brand brand yang kita bawa itu adalah brand yang benar-benar berkualitas dan terpercaya. Kemudian yang ketiga yaitu ada testimoni pelanggan. Jadi testimoni pelanggan ini juga dapat menambah kepercayaan calon konsumen kepada kita. Jadi testimoni itu kan ya, testimoni pelanggan itu apa yang pelanggan sudah gunakan dari produk kita. Jadi dari testimoni itu bisa kita tampilkan kepada halayak ramai di media sosial untuk membuktikan bahwa produk saya benar-benar merupakan produk yang dipercaya dan sudah digunakan oleh banyak orang. Kemudian selanjutnya ada konten behind the scene atau konten di balik layar. Jadi konten ini merupakan konten yang sebenarnya sudah banyak digunakan oleh orang-orang ya, oleh berbagai usaha. Jadi ini juga kalau saya perhatikan di media sosial itu banyak orang usaha-usaha yang menggunakan konten ini, dan itu beberapanya itu dari antara konten mereka tuh yang viral. Jadi kayak misal konten yang kayak memasak daging lah, atau konten buat eh, jus buah lah dan sebagainya. Jadi konten-konten ini juga behind the scene ini konten merupakan satu konten yang bisa untuk kita tunjukkan keunikan atau cerita di balik bisnis kita. Jadi tidak hanya produk-produk yang kita tampilkan, tapi juga bagaimana produk tersebut bisa kita hasilkan, bagaimana proses dari produk yang kita hasilkan tersebut. Boleh dilanjut lagi, next slide. Ya, kemudian ini ada konsistensi dan frekuensi postingan. Ya, tentu penting ya untuk bagaimana kita teratur menggunakan mengunggah atau mengupload konten dan menjaga konsistensi frekuensi postingan kita. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman bisa menggunakan kalender editorial atau kalender aplikasi Google ya yang lebih mudah untuk membantu bagaimana kita bisa merencanakan konten kita secara efisien. Misalnya kita mau upload selang-seling lah, misalnya di hari Senin upload, Selasa tidak, Rabu ya upload, atau bisa juga pakai rekomendasi dari kita. Jadi ini kita rekomendasikan untuk Instagram itu bisa 3-4 kali seminggu. Jadi dalam sebulan itu bisa menghasilkan 11 sampai 9 sampai 12 konten yang dihasilkan seminggu. Karena mengapa? Karena konsistensi ini penting untuk kita jaga. Karena setiap media sosial tentu akan algoritma setiap media sosial itu akan menampilkan konten-konten yang lebih sering diupload dari setiap akun. Kemudian ada Facebook 5 sampai 7 kali seminggu. Kemudian ada TikTok 2 sampai 3 kali per minggu. Jadi ini hanya saran saja Bapak Ibu dan teman-teman. Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa mengupload setiap hari ya kalau mampu. Atau bisa pakai ini saja 34, 57 atau 23. Jadi konsistensi ini harus kita jaga, frekuensi mengunggahnya, karena setiap akun itu akan lebih terhighlight atau akan lebih sering muncul ketika mereka lebih secara aktif itu mengunggah konten. Jadi mereka tuh tidak apa ya, tidak aneh lah. Intinya konsisten lah mengupload konten gitu setiap harinya kalau bisa. Dan jangan hanya fokus pada kuantitas konten, tapi fokus juga pada kualitas. Jadi kualitas tetap harus menjadi prioritas untuk menunjukkan bagaimana kredibilitas kita sehingga dapat meningkatkan brand awareness. Kemudian boleh di next lagi. Ya, kemudian selanjutnya yaitu menggunakan hashtag yang relevan. Ya, jadi hashtag yang relevan adalah hal yang penting untuk bagaimana kita menjangkau jangkauan yang secara alami ya, bagaimana kita menjangkau audiens-audiens yang ada di media sosial. Jadi hashtag adalah alat yang efektif untuk meningkatkan jangkauan. Jadi kita harus menggunakan hashtag yang relevan dengan industri atau produk kita, dan sertakan hashtag yang populer yang dapat memperluas audiens. Jadi mungkin Bapak Ibu dan teman-teman sudah tidak asing dengan hashtag ya. Jadi ini hal yang wajib. Jadi bisa gunakan hashtag lokal untuk menjangkau audiens di daerah tertentu, seperti pada contoh yang saya buat misalnya kayak ada ini hashtag lokal ya, kayak Menteng Makassar, kuliner Makassar, jajanan Makassar, kemudian Makassar kuliner. Karena mengapa? Dengan menggunakan hashtag ini, maka postingan kita pasti akan muncul kepada audiens-audiens yang juga mencari kategori yang sama. Misalnya mereka butuh kuliner Makassar, pasti
akan terjangkau itu konten kita ketika menggunakan hashtag kuliner Makassar. Begitupun dengan Menta Makassar, Jalan Makassar, dan sebagainya. Dan gabungkan dengan hashtag niche untuk menjangkau audiens yang lebih spesifik. Jadi seperti misalnya kayak SS Dessert, SS Dessert hari ini, mentai, mentai cake, dan sebagainya. Jadi hashtag yang relevan ini penting untuk digunakan setiap mengupload konten. Jadi jangan ragu untuk menggunakan banyak hashtag karena hashtag ini sangat penting untuk bagaimana menjaga konsistensi agar postingan kita tuh lebih sering dilihat oleh eh, audiens yang ada di media sosial. Mungkin boleh di next lagi. Ya, kemudian engaging dengan audiens atau bagaimana membangun ikatan dengan audiens. Ya, jadi interaksi langsung dengan audiens merupakan hal yang sangat penting. Jadi ada beberapa yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu balas komentar dan pesan pelanggan. Jadi penting untuk kita selalu membalas pesan dan komentar pelanggan di media sosial. Karena mengapa? Karena beberapa alasan utama, seperti misalnya untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi ketika kita membalas pesan atau komentar di media sosial itu tentu pasti akan meningkatkan kepuasan pelanggan karena em, calon konsumen atau konsumen pasti akan merasa puas bahwa mereka itu diladeni begitu. Mereka itu dipedulikan dengan jawaban dengan pertanyaan-pertanyaan mereka yang terjawab. Jadi pelanggan merasa dihargai dan direspon dengan cepat sehingga mereka puas dengan merek atau produk yang kita tawarkan. Jadi balasan cepat menunjukkan bahwa merek yang brand yang kita bawa juga itu lebih peduli dan siap membantu calon konsumen dan juga bisa meningkatkan loyalitas pelanggan. Jadi penting untuk bagaimana kita terus membalas komentar pesan. Kemudian juga bagaimana kita bisa membangun hubungan yang lebih personal dengan pelanggan. Jadi menanggapi pesan dan komentar secara langsung memungkinkan interaksi kita juga itu secara personal dengan pelanggan. Jadi ini dapat membantu hubungan jangka panjang yang kuat dan meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap merek yang kita bawa. Kemudian meningkatkan citra merek. Jadi merek yang responsif itu di media sosial cenderung pasti akan lebih dipandang profesional dan dapat dipercaya karena mereka ya secara aktif merespon di media sosial. Ketika misalnya calon konsumen atau pelanggan melihat bahwa merek atau usaha kita secara aktif di media sosial memberikan umpan balik atau respon, pasti konsumen atau calon konsumen mereka mereka merasa lebih yakin untuk berinteraksi dan bahkan hingga membeli produk kita. Kemudian meningkatkan interaksi dan engagement dan menangani masalah secara proaktif. Jadi balasan yang cepat terhadap komentar atau pesan negatif dapat memberi kesempatan untuk menangani masalah atau keluhan pelanggan dengan cepat dan tepat. Jadi menyelesaikan masalah dengan baik dapat mengubah pengalaman pelanggan menjadi positif, bahkan dapat meningkatkan citra merek. Jadi penting untuk Bapak dan Ibu teman-teman bagaimana membangun ikatan dengan audiens salah satunya adalah dengan membalas komentar dan pesan. Karena mengapa ketika kita abai atau kita mengabaikan balasan komentar atau pesan yang ada dari pelanggan itu pasti pelanggan akan merasa skeptis atau ragu-ragu dengan merek atau produk yang kita tawarkan karena tingkat kepedulian kita terhadap pelanggan itu kurang. Kemudian cara lain juga bisa dilakukan itu dengan melakukan polling atau quiz atau tanya jawab di Instagram Stories kah atau mungkin di Instagram Facebook untuk bagaimana kita juga melibatkan audiens. Jadi audiens itu tidak hanya melihat menonton, tapi kita libatkan juga untuk mereka aktif melakukan polling seperti contohnya yang ada di bagian gambar kiri, waktunya kuis. Jadi misalnya masakan daging asli di Indonesia yang berasal dari Minangkabau adalah kita bisa beli clue. Jadi mereka tuh secara aktif dapat menjawab di kolom komentar. Jadi ini juga bisa membangun hubungan kita dengan pelanggan secara dan bisa menyebabkan brand awareness kita tentu akan semakin meningkat. Kemudian hal terakhir yaitu menyelenggarakan giveaway atau kontes untuk menarik lebih banyak perhatian. Ya, jadi seperti contoh di gambar bagian kanan ya misalnya kayak anniversary ketiga giveaway dapatkan konten video iklan gratis untuk 5 orang pemenang. Jadi hal-hal seperti ini tentu dapat menarik lebih banyak perhatian dan bisa bagaimana kita bisa mengikat hubungan kita dengan pelanggan secara intens dan lebih baik. Boleh di next lagi. Ya. Kemudian ada iklan berbayar atau paid ads. Jadi hal ini merupakan opsi bisa dibilang opsi alternatif lah ya karena ini merupakan
bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan media sosial untuk meningkatkan brand awareness, tapi dengan cara berbayar. Jadi platform seperti Instagram, Facebook, dan TikTok itu mereka banyak menyediakan opsi iklan, iklan yang sudah tersegmentasi. Jadi mereka sudah kategorikan siapa-siapa saja yang cocok untuk produk kita dengan iklan yang mereka sediakan. Jadi memungkinkan untuk Bapak Ibu dan teman-teman UMKM untuk menjangkau audiens yang relevan berdasarkan demografi, minat, dan perilaku. Strategi iklan bisa digunakan, jadi ada beberapa pilihan yang bisa Bapak Ibu kalau misalnya nanti buka opsi iklan yang ada di Instagram atau Facebook atau TikTok. Jadi mereka itu banyak menyediakan seperti iklan berbasis foto atau video yang menarik perhatian langsung, atau iklan carousel yang menampilkan berbagai produk atau variasi, ataupun iklan story untuk konten yang lebih dinamis dan interaktif. Jadi iklan-iklan ini bisa muncul di para audiens di media sosial, di calon-calon konsumen ketika mereka misalnya scroll-scroll postingan lah. Biasanya itu akan muncul iklan kita yang tersela-sela uh, di timeline yang ada di audiens tersebut. Jadi ini contoh juga di ada gambar. Jadi di bagian kanan ini merupakan insight atau hasil dari bagaimana jangkauan dan anggaran opsi iklan yang kita uh, beli. Jadi jangkauannya berapa, pemirsa targetnya berapa persen dari target sekian target, kemudian ada CPM-nya berapa yang kita dapatkan, kemudian frekuensinya, dan kita bisa lihat bagaimana datanya, apakah datanya itu menurun atau naik. Jadi ini bisa menjadi review kita atau evaluasi kita juga, apakah iklan berbayar ini benar-benar bisa efektif atau tidaknya. Mungkin boleh di next slide lagi. Nah, kemudian cara lain selain iklan berbayar. Jadi untuk meningkatkan brand awareness kita melalui optimalisasi media sosial, yaitu dengan kolaborasi dengan influencer atau brand ambassador. Jadi kolaborasi ini dapat dilakukan entah itu melalui review produk, konten sponsor, ataupun giveaway bersama untuk menarik banyak audiens. Jadi bekerja sama dengan influencer lokal atau mikro influencer atau influencer masih kecil gitu, dapat membantu meningkatkan visibilitas brand kita. Jadi brand kita itu semakin terlihat secara cepat. Jadi pilihan influencer ini menjadi pilihan yang memiliki audiens yang relevan dengan produk kita dan sesuai dengan nilai merek. Karena mengapa influencer kan mereka sudah terkategori penontonnya, misalnya kayak influencer skincare lah. Mereka kan ya pasti sudah terkategori, pasti orang-orang yang sering nonton dia itu pasti orang-orang yang memang suka skincare. Jadi ketika kita kolaborasi dengan influencer tersebut secara langsung akan meningkatkan visibilitas atau brand awareness kita juga. Jadi itu beberapa pilihan yang bisa juga digunakan kolaborasi dengan influencer atau brand ambassador. Jadi ini pilihan-pilihan seperti review produk, konten sponsor, ataupun giveaway bersama dengan influencer. Boleh di next slide lagi. Ya, kemudian ada analisis dan optimasi. Ya, jadi ini merupakan hal terakhir ya, bagaimana kita bisa mengoptimalisasikan media sosial. Jadi analisis dan optimasi ini gunanya apa? Gunanya untuk mengukur kinerja media sosial kita. Karena ini hal ini sangat penting untuk bagaimana kita mengetahui apakah strategi yang kita terapkan di media sosial itu bisa berhasil. Jadi kita bisa gunakan alat analitik seperti Instagram Insight, Facebook Insight, atau Google Analytics untuk memantau engagement, baik itu likes, komentar, maupun berapa orang yang share konten kita. Kemudian bagaimana reach dan impressionnya, seberapa banyak viewsnya, jangkauan, pengikut atau non pengikut yang kita jangkau. Kemudian bisa juga untuk memantau bagaimana konversi penjualan melalui media sosial. Jadi sebagai contoh ya, jadi di sini ada gambar. Jadi kita bisa contohnya di Instagram itu Bapak, Ibu, dan teman-teman bisa lihat di bagian professional dashboard. Biasanya itu muncul di bagian profile IG kita. Jadi kita mengklik professional dashboard, itu bisa muncul nanti beberapa insight kategori, misalnya rentang usia akun kita berapa orang, misalnya kayak ini ada contoh 18 sampai 24 tahun, itu merupakan sebanyak 77,5% bisa menjangkau akun kita. Sementara untuk umur 25 sampai 34 tahun itu hanya sebesar 16,5%. Jadi ini bisa jadi bahan evaluasi kita
untuk bagaimana kita bisa membuat konten yang secara relevan dan menjangkau lebih banyak lagi calon-calon konsumen. Mungkin boleh di next slide lagi. Ya ini contoh lainnya kayak misalnya tayangan yang bisa tayangan yang tayangan atau views yang muncul dari seluruh konten kita ya. Misalnya ada 13.810 total tayangan dari beberapa video 30 hari terakhir. Jadi di antara 13.000 sekian ini ada 82% merupakan pengikut kita yang menonton dari konten kita. Sementara ada 18% yang bukan pengikut dari orang yang menonton konten kita. Dan akun yang kita jangkau itu sebanyak 977 dengan persentase 92,3%. Artinya konten yang kita buat itu bisa jadi ya berhasil karena persentasenya tinggi. Kita jangkau orang ya 977. Kemudian berdasarkan jenis konten bisa kita lihat misalnya cerita berapa persen yang kita buat, postingan berapa persen. Kemudian ada lokasi dari orang-orang yang menonton konten kita atau melihat konten kita, semisal di Makassar ya, sebesar 47,3%, di Bulukumba 19,9%, kemudian di Depok, Jakarta, Medan, dan sebagainya. Kemudian jenis kelamin, kita juga bisa lihat jenis kelamin, mulai dari perempuan seberapa banyak persen, kemudian dari laki-laki. Jadi dari berbagai insight ini di Instagram juga kita bisa lihat dan bisa kita evaluasi untuk kita analisis dan optimasi. Jadi ini merupakan tools, salah satu contoh tools yang bisa kita manfaatkan di Instagram Insight atau beberapa tools lainnya. Ada juga Google Analytics yang mungkin Bapak Ibu dan teman-teman bisa gunakan untuk menganalisis dan mengoptimasi media-media yang kita gunakan untuk bagaimana kita meningkatkan brand awareness. Jadi dari hasil analisis optimalkan konten dan strategi kita. Jadi ketika kita ingin postingan video lebih banyak mendapat perhatian, kita bisa memperbanyak video dalam konten kita. Ya, jadi optimalisasi media sosial merupakan hal yang tentang bagaimana kita membangun hubungan yang kuat dengan audiens melalui konten yang relevan, kreatif, dan konsisten. Dan tentu dengan strategi yang tepat, Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat menentukan tujuan yang jelas, memilih platform yang sesuai, dan memanfaatkan iklan berbayar serta berinteraksi secara aktif dengan audiens. Jadi hal ini dapat meningkatkan brand awareness secara signifikan. Jangan lupa juga Bapak, Ibu, dan teman-teman untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi yang sesuai. Jadi jangan terpaku dengan mengupload konten terus tapi tidak mengevaluasi, tidak melihat bagaimana hasil konten yang kita upload, bagaimana hasil media sosial yang kita gunakan. Ya, jadi mungkin seperti itu penjelasan materi terkait optimalisasi media sosial untuk meningkatkan brand awareness. Baik, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Aksan atas penyampaian materi yang sangat informatif tentang pentingnya brand awareness dalam strategi pemasaran. Kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Rumah BUMN BRI Makassar yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk mengikuti pelatihan ini. Sebagai moderator, saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu UMKM dan teman-teman di ruangan Zoom bahwa di Rumah BUMN, Bapak Ibu dapat mengisi e-katalog untuk keperluan usaha, mengunjungi rumah produk, dan membuat konten dari produk usaha Bapak Ibu. Selanjutnya, kita melangkah pada sesi tanya jawab. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin bertanya, silakan menggunakan fitur raise hand atau menuliskan pertanyaan di kolom chat. Oke, mungkin langsung saja kepada Kak Muhammad Hilmi. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya ingin menanyakan tentang brand awareness dari segi visual. Nah, di mana tujuan utamanya ini eh, adalah agar brand dikenal melalui elemen-elemen visual. Nah, langkah apa saja yang dilakukan untuk mencapai hal tersebut? Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya Kak Hilmi. Mungkin langsung saja akan dijawab oleh Kak Yaksan. Ya, baik. Terima kasih untuk Hilmi atas pertanyaannya. Baik, langsung saya jawab terkait tadi ya bagaimana uh, apa saja tadi tips tips-tips ya kalau saya tidak salah tadi untuk bagaimana meningkatkan visualitas brand kita.
Ya, Benar jadi Kak? untuk tips-tips tadi sebenarnya sudah tadi saya jelaskan ya dari dari satu akun yang saya jadikan contoh tadi SS Design, bagaimana kita bisa membangun brand identitas merek kita yang kuat dan konsisten. Jadi dari mulai logo dan warna merek yang konsisten, tone of voice-nya bagaimana, apakah formal, mau ramah atau humoris, kemudian desain visualnya seperti apa, pesan yang jelas juga yang ditawarkan oleh kita, dan juga informasi-informasi dasar dan site yang kita gunakan, dan konsistensi warna pada postingan yang digunakan dari setiap media sosial kita. Jadi kita harus konsisten menggunakan misalnya warna pelet lah ya. Bagaimana menggunakan kombinasi warna yang konsisten. Misalnya kita mau gunakan warna hijau putih, jadi gunakan hijau putih di seluruh media sosial untuk bagaimana visualnya itu agar orang-orang lebih mengingat brand kita. Jadi ketika orang eh, melihat warna hijau putih itu bisa pasti akan turut mengingat merek kita. Atau misalnya saya ambil contoh kayak apa ya? Kayak KFC misalnya di media sosial mereka itu menggunakan kalau saya tidak salah warna merah putih. Jadi ketika kita mengingat merah putih pasti kita akan mengingat warna eh, logo dari kita bisa menggunakan kita bisa mengingat dari logo dari KFC. Contoh lain yaitu misalnya McD ya, warnanya merah kuning. Jadi kita melihat warna merah kuning pasti kita akan terbesit dengan merek McDonald. Jadi seperti itu. Selain warna kita bisa juga pakai elemen-elemen yang sesuai ya dengan elemen-elemen yang sesuai dengan merek kita. Misalnya ya ayam, misalnya produk inti kita ayam, jadi kita bisa gunakan elemen ayam di logo kita. Jadi ketika orang melihat logo itu ya pasti orang lihatnya, oh eh, logo ini merupakan merek penjual ayam gitu. Mereka jualan ayam dan sebagainya. Mungkin hal-hal seperti itu ya, bagaimana kita bisa meningkatkan visualitas kita atau identitas brand kita untuk kita jaga juga konsistensinya. Jadi bisa meningkatkan brand awareness. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Baik, oke, terima kasih banyak atas jawabannya Kak Aksan. Mungkin saya kembalikan lagi ke Kak Ilmi, apakah sudah dapat diterima Kak? Menurut saya jawaban dari Kak Yaksan ini membuat saya sangat tercerahkan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Ilmi. Mungkin kita masih punya 2 slot lagi untuk sesi tanya jawab. Saya kembali mempersilahkan kepada Bapak Ibu dan teman-teman untuk bertanya melalui fitur raise hand maupun pertanyaan di kolom chat. Baik, saya mempersilahkan kembali kepada Bapak Ibu UMKM maupun teman-teman untuk menanyakan pertanyaannya di kolom chat maupun di fitur raise hand. Mungkin boleh ya, saya hitung. Oh ya, silahkan kepada Kak Tiara. Muka bertanya, Eh, kan kemarin ada contoh kasusnya tuh brand, saya sebut brand, Eh, brand itu Sekbol. Terus kan itu brand kayak banyak sekali kayak orang suka, tapi gara-gara ada satu kasusnya yang kitchennya kayak kotor, menurutnya orang-orang jadi sekarang udah mau orang beli. Bagaimana cara kasih kembali nama brandnya biar dipercaya lagi sama orang-orang? Itu sih. Makasih kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Tiara. Mungkin langsung saja saya serahkan ke Kak Yaksan untuk menjawab. Ya, baik, terima kasih moderator. Terima kasih juga Kak Tiara untuk pertanyaannya.
Kalau saya tidak salah tadi, boleh disebut ulang nama brandnya, contoh kasusnya. Sekpol. Sekpol. Iya, kalau misalnya dalam kasus seperti itu ya, dari beberapa analisa yang saya dapatkan juga, ya Sekbol. Ya, jadi tadi dijelaskan kasusnya itu mereka didapati dari didapati bahwa mereka itu kondisi dapurnya ya yang kotor. Jadi hal itu kemudian viral dan menurunkan citra mereknya mereka, brand awareness-nya mereka. Ya, jadi semisal dengan kasus seperti itu, tentu yang harus kita lakukan ya pertama adalah klarifikasi. Jadi klarifikasi ini sangat penting untuk bagaimana kita mengembalikan brand kita ke dengan brand citra merek kita dengan baik. Jadi klarifikasi yang bisa kita lakukan. Jadi ada salah satu ya kemarin yang viral juga itu kalau saya tidak salah donat donat lab ya. Jadi ada tuh penjual donat yang kedapatan ternyata outletnya itu ada tikus di bagian etalasenya. Jadi ketika hal itu viral, kemudian hal itu membuat donat lab kalau saya tidak salah itu merek itu kemudian langsung citra mereknya itu langsung buruk di berbagai audiens, di berbagai orang-orang. Jadi hal apa yang dilakukan oleh Donald Lab? Jadi mereka itu melakukan yang pertama adalah klarifikasi. Jadi mereka langsung klarifikasi bahwa itu merupakan murni kesalahan mereka dan mereka langsung menutup outlet mereka sementara, menutup beberapa hari outlet yang kotor tersebut yang didapat tersebut. Jadi mereka menutup outletnya dan mereka juga secara aktif kemudian melakukan berbagai kampanye-kampanye kembali untuk meningkatkan mengembalikan citra mereka. Jadi mereka mulai banyak melakukan strategi-strategi seperti foto dan video produk yang lebih baik dan lebih bagus. Mereka secara aktif kemudian bagaimana mereka membuat video tadi BTS behind the scene. Jadi mereka tuh membuat foto di balik layarnya, mereka membuat donat yang dengan cara yang bersih, dengan proses yang bersih. Jadi hal-hal ini yang terus dilakukan oleh merek tersebut tadi, merek membuat donat tadi, untuk bagaimana mereka mengembalikan citra merek mereka kembali. Jadi secara tidak langsung itu brand mereka yang tadinya sangat buruk karena karena kasus tersebut bisa kembali menjadi normal, menjadi baik walaupun ya tidak bisa lepas juga dengan pengalaman tersebut pasti akan terus diingat, tapi tentu dengan cara-cara tersebut bisa kita lakukan untuk bagaimana menutupi kasus-kasus seperti itu. Jadi hal ini merupakan hal yang sangat fatal bagi kita dan perlu untuk kita bagaimana tidak hanya meningkatkan tapi juga bagaimana kita mencegah dan mempertahankan awareness brand kita, citra merek kita. Ini seperti itu. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Aksan atas jawaban yang diberikan. Mungkin kalau begitu saya boleh izin kembalikan ke Kak Tiara. Apakah jawabannya sudah bisa diterima Kak Tiara? Kalau begitu saya izin simpulkan kalau jawabannya sudah bisa diterima ya Kak. Kalau begitu, itu Terima tadi kasih merupakan Aksan. sesi tanya jawab kita dalam pelatihan sore ini. Sangat bermanfaat dan sangat insightful ya, yang membahas tentang brand awareness. Kalau begitu kita boleh langsung saja melangkah pada sesi kesimpulan. Bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman yang ingin memberikan simpulan dari materi kita pada hari ini, boleh silahkan raise hand ataupun menuliskan di kolom chat. Baik, mungkin saya juga izin menjawab. Ada pertanyaan di kolom chat. Ini kan tadi sudah dijelaskan masalah strategis. Bisa tidak ke depannya diajarkan cara teknis, misalnya cara buat video yang menarik ataupun desainnya. Baik Ibu Fatma, mungkin akan kami pertimbangkan untuk mengadakan kelas pelatihan di sesi selanjutnya. Mungkin bisa stay tune saja dalam grup untuk kami infokan mengenai kelas pelatihannya. Terima kasih banyak sarannya Ibu Fatma. Baik, mungkin langsung saja, apakah ada yang ingin memberikan kesimpulan?
Oke, baik. Saya persilakan kembali kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman UMKM yang ingin membacakan simpulan atau menyampaikan simpulan dari materi kita hari ini. Hadir. Nah, kalau strategi Iya. Baik, kepada Kak Sulfa Anissa, saya persilakan. Gelap, kiwi. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan menyimpulkan pada materi kali ini yang dibawakan oleh Saudara Yaksan. Nah, saya akan menyimpulkan jadi brand awareness itu merupakan dasar suatu dalam strategi pemasaran karena menunjukkan sejauh mana sebuah merek dikenal dan diingat oleh target konsumen. Bagi para pelaku UMKM, memiliki brand awareness yang kuat sangat penting untuk membangun kepercayaan, menarik perhatian pelanggan, serta menciptakan keunggulan kompetitif dibandingkan pesaing. Nah, brand awareness yang tinggi itu dapat dicapai dengan konsisten dalam menyampaikan pesan melalui berbagai saluran komunikasi, pemanfaatan media sosial secara efektif, dan pendekatan kreatif dalam menyampaikan nilai produk atau layanan. Nah, dengan meningkatkan brand awareness, para pelaku UMKM ini tidak hanya memperbesar peluang penjualan, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang kuat dengan pelanggan sehingga menciptakan loyalitas terhadap merek. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Kak Sulfa atas simpulan materi yang sangat informatif mengenai brand awareness dalam strategi pemasaran. Berarti Kak Muhammad Yaksan ini membawakan materi dengan sangat baik ya, sampai Kak Sulfa dapat menyimpulkan materinya pada sore hari ini. Hari ini kami telah belajar banyak mengenai brand awareness dan bagaimana brand awareness merupakan hal yang penting dalam mengembangkan usaha. Mari kita terapkan ilmu yang kita dapatkan hari ini dan terus berinovasi dan menciptakan peluang baru untuk kesuksesan usaha kita. Selanjutnya, izinkan saya selaku moderator akan memandu bagaimana cara meredeem sertifikat dari link akun UMKM. Yang pertama, silakan Bapak Ibu UMKM dan teman-teman login ke akun UMKM Bapak Ibu. Kemudian silakan pergi ke menu profil dan klik sertifikat saya. Silakan isi survei dan masukkan kode medsos 09 yang saya lampirkan pada kolom chat. Jadi kodenya itu medsos 09 untuk Bapak, Ibu, dan teman-teman. Silakan meredeem sertifikatnya melalui akun UMKM. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita abadikan momen ini dengan foto bersama. Saya persilakan kepada seluruh peserta untuk mengaktifkan kameranya. Boleh silakan bersiap selama 1 menit ya. Tolong dinyalakan semua. Baik, mungkin saya ingatkan kembali untuk menyalakan kameranya. Kita akan segera memasuki sesi foto bersama. Oke. Mungkin langsung saja ya kita melangkah pada sesi foto bersama. 1, 1, 2, 3.
Oke, mungkin selanjutnya boleh Rumah BUMN. Apa yang tekan? Oke. Kalian tekan paling kali. 1, 2, 3. Baik, terima kasih sekali lagi kepada pemateri atas presentasinya yang luar biasa dan kepada seluruh peserta atas antusiasmenya. Semoga kita bisa bertemu lagi di sesi pelatihan berikutnya dengan lebih banyak ide dan pengalaman baru. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas. Bye-bye semua. Love you, guys.